Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini sudah hadir penguji, saya dan Bapak Syahid. Juga ada pembimbing dari TA, Ibu Cian, dan ada peserta sidang kita juga, Mas Jetli Saugo nih ya. Oke, saya akan Ya, Pak. umumkan terlebih dahulu untuk sidang TA di hari ini. Jadi pada hari ini, Selasa tanggal 2 September 2025, akan dilaksanakan sidang tugas akhir dengan nama peserta Jetli Saugo. Nomor induk mahasiswa 2004001072065 program studi PJJ Informatika. Tugas akhir yang akan disidangkan berjudul analisis sentimen komentar Instagram cyberbullying menggunakan metode support vector mesin atau SVM. Skema tugas akhirnya prototipe. Tugas akhir tersebut sudah dibimbing oleh dosen pembimbing Ibu Chandra Modona Hassoltin Eskom Mkom dan akan diujikan oleh dua dosen penguji. Yang pertama sekaligus ketua sidang saya sendiri Riyad Sahara, lalu ada dosen penguji kedua Bapak Syahid Abdullah SSI Mkom. Sidang nanti akan terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama peserta sidang dipersilakan untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya selama 10 menit efektif. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi kedua, tanya jawab, diskusi, dan inti persidangan antara peserta sidang dan juga oleh penguji sidang. Dan yang ketiga adalah sesi penilaian. Dan dalam sesi penilaian nanti peserta akan ditempatkan sementara di waiting room selama kurang lebih 2 sampai 3 menit. Lalu akan di-invite kembali atau di-admit yang nanti akan diumumkan hasil penilaian atau hasil sidangnya. Sudah jelas, Mas Jatli Saugo? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. silakan dipresentasikan dan jangan lupa pernyataan keabsahannya ditampilkan serta dibacakan. Ya, langsung Baik, saja. Pak. Baik, Pak. Gimana, Pak? Udah ada, Pak? Masih Udah muncul? belum muncul di saya. Nah, baru muncul. Baru. Mm-mm. Ya, langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelis Sogo, NIM 20040107265 dengan judul Analisis Sentimen Komentar Instagram Cyberbullying menggunakan metode Super Vector Matching atau SVM. Dengan dosen penguji Bu Cian Ramadan Osyatun, dengan dosen penguji pertama Pak Riyad Sarah, dan dosen penguji kedua Pak Said Abdullah. Untuk pernyataan keabsahan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Jeli Sogo, NIM 2004010726065 dengan judul Analisis Sentimen Komentar Instagram Cyberbullying menggunakan metode Supervector Matching atau SVM. Yang pertama, tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tugas akhir disusun tidak menggunakan genetif AI untuk pembantuan penulisan kalimat atau paragraf ataupun bab. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademis dari Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat Jakarta 02 di bulan 9 tahun 2025 yang bertanda tangan yang membuat pernyataan saya sendiri dengan materai 10.000. Selanjutnya, latar belakang. Media sosial menjadi sarana interaksi daring untuk berbagi ide, informasi, foto, dan video. Instagram adalah salah satu platform populer yang digunakan secara luas, baik untuk akun pribadi
bisnis maupun publik figur. Meskipun bermanfaat, Instagram juga memunculkan masalah cyberbullying, khususnya pada kolom komentar akibat kurangnya pemahaman etika bersosialisasi daring. Cyberbullying berdampak negatif bagi korban serta menciptakan lingkungan digital yang tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami pengaruh media sosial seperti Instagram terhadap cyberbullying. Rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, yang pertama, tingginya intensitas komunitas negatif di Instagram, komentar negatif di Instagram yang mengandung unsur cyberbullying menyebabkan kesulitan dalam proses identifikasi dan klasifikasi komentar secara manual. Yang kedua, ketidaktepatan metode konvensional dalam mendeteksi sentimen komentar Instagram yang mengakibatkan kurangnya akurasi. Yang ketiga, tidak adanya sistem klasifikasi otomatis berbasis kecerdasan buatan dalam menangani komentar cyberbullying di Instagram, menghambat upaya pencegahan serta pelaporan konten negatif secara efektif. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain, data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini hanya berupa komentar publik dari platform Instagram tanpa melibatkan media sosial lainnya. Analisis sentimen dibatasi pada dua kategori, positif dan negatif, dengan fokus utama pada deteksi komentar negatif yang termasuk cyberbullying. Metode yang diterapkan dalam klasifikasi sentimen yaitu Super Vector Machine atau SVM, dengan fokus pada metode ini saja tanpa melakukan perbandingan terhadap algoritma lain seperti Napi Bayes maupun LSTM. Tujuan penelitian, pemanfaatan metode Super Vector Machine atau SVM menggunakan guna melakukan klasifikasi sentimen terhadap komentar Instagram. Yang kedua, mengukur tingkat akurasi dan efektivitas SVM dalam mendeteksi komentar negatif yang mengarah pada cyberbullying. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pendeteksi komentar berbahaya di media sosial. Yang kedua, menjadi referensi akademis bagi peneliti lain dalam bidang analisis sentimen dan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Manfaat ketiga, memberikan wawasan kepada pengguna dan platform media sosial untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan bebas dari cyberbullying. Metode penelitian, yang pertama ada metode KRISDM. Sini KRISDM memiliki 6 tahapan. Dalam metode ini antara lain business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data processing, yang keempat modeling atau SVM, yang kelima evaluasi, dan selanjutnya ada development. Ini adalah gambar tahapannya. Tahapan penelitian usulan diantaranya ada crawling data, processing, ada pelabelan, pembobotan kata, klasifikasi SVM, dan hasil. Dataset berjumlah 950 teks. Dataset yang digunakan berupa kumpulan teks komentar yang berasal dari sosial media Instagram. Setelah itu dibuat dalam bentuk CSV yang mana di dalamnya terdapat ID, nama, tanggal, Instagram, komen teks, dan sentimen. Serta data tersebut dijadikan dataset. Data yang diambil mulai dari tanggal 24 bulan 6 2025 sampai tanggal 11 bulan 2025. Ini adalah gambaran dari datasetnya. Terus pelabelan kata, pada tahap ini dilakukan juga pelabelan kata guna untuk memudahkan visualisasi jumlah komentar Instagram yang dikategorikan menjadi komentar positif dan komentar negatif. Tampilan hasil pelabelan terdapat dua kelas yang dilabelkan, yaitu kelas positif adalah
terdapat 800 komentar dan negatif sebanyak 150 komentar. Inilah distribusi kategori komentar Instagram. 5 menit lagi ya, Mas Yitli. Baik, hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini merupakan hasil dari proses 3 kali penelitian, pengujian, data latih, dan data uji. Di antaranya ada 90% data latih, 10% data uji, 80% data latih, dan 20% data uji, dan 70% data latih, dan 30 data uji. Inilah gambar data latih penghasilannya. Terus penghitungan, di sini saya melakukan penghitungan secara manual dengan menggunakan conversion matrix. Penghitungan manual secara manual akurasi melalui menggunakan 90% dan 10%, dan akurasinya TP adalah true positif ditambah true negatif di terus TP true positif ditambah true negatif false positif ditambah false negatif dikali 100%. Terus dikasih hasilnya dapat 85%. Sampai selanjutnya penghitungan manual secara akurasi 80% dan 20%, dan penghitungan manual akurasi 70% dan 30%. Yang kedua, visualisasi hasil analisis. Visualisasi dalam analisis ini akan divisualisasikan ke dalam bentuk workcloud yang ada di bawah ini. Yang ini adalah tampilan workcloud sentimen positif yang di dalamnya ada Menang, Indonesia, Peperang, ada Dukun, Jakarta, Negara, yang di bagian di bagian negatif ada Indonesia, koruptor, presiden, jajah, rakyat, dan perang, dan selanjutnya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, dari hasil penelitian analisis sentimen komentar Instagram cyberbullying menggunakan metode Super Vector Machine atau SVM, dari 950 komentar yang diproses pelabelan yang terklasifikasi 800 komentar positif bullying dan 150 komentar negatif bullying. Metode Supervector Machine atau SVM berhasil diterapkan untuk mengklasifikasi komentar Instagram ke dalam 2 kategori sentimen, yaitu positif tidak mengandung unsur bullying dan negatif mengandung unsur bullying, dengan tingkat akurasi yang konsisten pada rentang 85% dan 86% untuk 3 skenario pembagian data latih dan data uji. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa SVM memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik, ditunjukkan oleh perbedaan akurasi yang relatif kecil antar skenario pengujian, sehingga model tidak mengalami overfitting yang signifikasi. Sarannya adalah kedepannya penelitian ini menyarankan menambah jumlah data keragamaan dan data komentar dari berbagai akun atau postingan Instagram, serta memperluas ke platform media sosial lain agar model memiliki cakupan yang lebih luas dan mampu mengenali pola bahasa yang lebih bervariasi. Mencoba algoritma klasifikasi lain seperti Navi Bayes, Random Forest, atau metode berbasis deep learning seperti LSTM dan BER untuk melihat perbandingan kinerja dan potensi peningkatan akurasi. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Ya, terima kasih Mas Jetli. Eh ini kampusnya ada 2 ya. Yang satu Universitas Siber Asia, yang satu lagi Borcele ya. Maaf Pak, Hmm. nggak teliti tadi, nggak lihat. Wah, ini berarti nanti harus bikin recording ulang presentasinya nih. Atau presentasinya yang ulang, Pak Said? Enggak ya? Itu tergantung Pak Said dan Bu Cian nih, presentasinya suruh diulang atau enggak nih. Kalau presentasinya ulang, sidang ulang ya Pak Said, betul ya? Oke. Oh, Pak Said sudah senyum-senyuman, berarti ACS itu. Waduh. Oke lah, Pak Said, kita mulai langsung lanjut ke sesi kedua ya. Tanya jawab, diskusi, mempertahankan argumen, validasi, verifikasi. Banyak lah yang harus dicekin.
Yang pertama, Mas Jetli, coba tolong share laporannya deh, bukan presentasinya ya, Ya tapi baik Pak. laporan TA-nya ya. Oke. Gimana Pak? Udah muncul Pak? Belum, belum, belum. Nah, oke. Scroll ke bawah pelan-pelan ke halaman yang namanya halaman apa tuh tadi ya? Pernyataan keabsahan. Nah, coba lihat tanda tangan. Oh, itu udah dibetulin. Tanda tangannya nggak ada backgroundnya sekarang ya. Ya Pak. Oke, terus pernyataan orisinalitas. Oh, sama, udah betul. Oke, terus lanjut ke kata pengantar. Oke, terus scroll ke bawah dikit, jangan pindah halaman. Terus scroll. Ibu Cian sudah punya gelar doktor ternyata. Saya baru tahu nih. Oke, cuma ini kok Bu Cian doang gitu kan. Ada Pak Rektor, Pak Oh, Kaprodi, baik Pak, baik, Pak. iya ya. Nanti saya Ada rapikin Pak. pembimbing akademik, dimasukkan hierarkinya ya. Dari yang Ya baik tertinggi Pak. ya. Ya Pak. Oke, terus naik lanjut ke abstrak. Ya, kita lanjut ke abstrak ya, Bu Dokter Cian. Apa-apa itu doa. Oke, kalau abstrak itu di panduan formatnya atau template-nya gimana, Mas Ditli? Harus rata kiri kanan ya, nggak ada alinea ya? Ya Pak. Iya, kok ini bentuknya paragraf-paragraf ya? Gimana? Nanti saya lihat lagi Pak. Iya, ini yang harus kita sama-sama satukan persepsi Baik dulu Pak. nih di sidang ini. Koreksi Pak. Bukan berarti kita membiarkan atau membenarkan apa yang salah ya, tapi kita akan Baik tunjukkan Pak. yang mana kurang tepat dan jawabannya sebenarnya bukan selalu monoton atau template. Oke Pak, baik Pak, akan saya revisi. Itu ya. Baik Pak. Baik. Nah, jawaban itu tolong dihindarkan. Oke, dan abstrak itu isinya apa sih, Mas Jitli? Di abstrak ada isinya mengenai media sosial di Instagram, terus datasetnya, terus data dari terus dari hasil pengujian selanjutnya, ya itu aja Pak. Ada Itu aja. data Instagram, terus data oh, tanggal dalam pembuatannya, terus hasil pengujiannya. Hmm. Terus masalah metode dan hasilnya di mana? Kayaknya abstrak ya sih, cuma gitu aja deh. Gimana kah masalah metode yang dipakai buat menyelesaikan masalah sama hasil penyelesaian masalah sebagai solusi atau jawaban dari masalah? Dicatat ya apa yang jadi revisi, apa yang jadi Baik Pak. komentar kami nih nanti dari dosen penguji. Karena nanti kalaupun kalau ya, jadi belum tentu kalaupun memang nanti bisa lulus atau diluluskan, ya revisi akan dicek lagi. Kalau nggak sesuai juga nanti
di anulir kelulusannya. Nah, yang Baik mana Pak. tuh di abstrak masalah, metode nyelesain masalah sama hasil penyelesaian masalahnya itu yang mana tuh? Nggak ada. Ada Pak, tapi kayaknya nggak saya masukkan di abstraknya Pak. Kenapa nggak dimasukkan? Oke, abstraknya nanti jadi satu paragraf aja. Baik Nggak Pak. ada alinea. Perhatikan template panduan untuk penyusunan tugas akhir ya. Kan waktu itu kayak saya pernah bikin statement jika tidak jika ada yang tidak mengikuti panduan, baik itu ketentuan apapun, apa tuh kata saya tuh lanjutan statementnya. Tidak diluluskan. Nah, berarti ya mungkin sudah tahu hasilnya mungkin ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut dulu aja. Terus ke daftar isi, coba lihat. Daftar isi atasnya apa tuh? Scroll ke atas. Nah, itu konten apa? Ada di dalam artikelnya nggak ada kan? Nggak ada ya. Terus kayak dari poin-poin tugas akhir, halaman pernyataan originalitas dan lain-lain sampai ke dengan ke daftar gambar, nomor halamannya kayaknya bukan numbering seperti ini ya. Bentuknya kayak angka Romawi ya. Coba lihat yang di atas-atasnya. Itu kan angka Romawi ya. Dan bab satu ini pendahuluan mulainya dari halaman 11, 12. Nggak sinkron ya daftar isinya. Daftar isinya dirapiin tuh. Paham nggak yang tadi saya sampaikan tuh daftar isi kenapa? Paham Pak. Fontnya berantakan, terus halaman realnya tidak sinkron gitu ya. Baik Pak. Terus ke daftar gambar, coba lihat. Next. Nah, itu lihat ya, nggak rapi ya. Daftar gambar, daftar table, lihat ya daftar tablenya. Nggak ada daftar tablenya. Nggak ada Pak. Nggak ada table ya. Yakin ya nggak ada table ya? Iya Pak. Iya, karena yang bentuknya table aja dijadiin gambar di laporannya. Iya Pak, saya bikin gambar. Nggak boleh. Tetap aja dia bentuknya adalah table. Ya. Terus kayak di bab 4 juga harus itu ada table tuh yang hasil. Tapi nggak disebut atau nggak dimention table itu. Ya kan? Iya Pak. Oke, Iya lanjut Pak, nggak ke saya masukkan Pak. intinya berarti nih. Ini bukan masukan ini. Ini apa namanya? Eh verifikasi nih. Apa yang sudah dikerjakan kita cuma mau coba ngecek Verifikasi nih, ya. bener enggak nih? Terus kenapa kok nggak dikerjakan kayak gitu? Oke, latar belakang masalah. Silahkan dibuka latar belakang masalahnya. Oke, ceritakan tanpa dibaca lah ya. Saya nggak minta diri apa yang Mas Jetli ini sudah lakukan, riset terus dituliskan. Tapi kalau latar belakang masalah itu isinya apa aja sih? Di latar belakang masalah di sini isinya yaitu mengenai Instagram, terus mengenai pengaruh yang ada di Instagram, salah satunya itu cyberbullying, terus perundungan dan metode apa saja yang digunakan dalam menganalisis sentimen yang ada di kolom komentar di Instagram. Oke, jadi kebanyakan teori ya di latar belakangnya, definisi.
Kalau data fakta, misal Mas J itu di sini nyebut cyberbullying ya, cyberbullying ya kan? Iya, Cyberbullying. boleh. Emang ada data yang menyebutkan cyberbullying ini di Instagram khususnya platform yang lagi diambil ya, yang jadi studi kasusnya. Iya, Pak. Banyaknya. Ada datanya yang menyebutkan itu. Datanya, Pak. Ada nggak? Ada, Pak. Mana? Di latar belakang nggak ada datanya. Nggak ada yang menyebutkan di Instagram ini cyberbullying terjadi sekian banyaknya berdasarkan hasil riset dari sumber mana gitu yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Nggak nemu saya. Sambil dicatat sambil di apa ya resapi pertanyaannya dan langsung dijawab. Jadi jangan sampai pengujinya nunggu Mas Jetli selesai nyatet. Baik, Pak. Untuk penelitian terdahulunya saya nggak masukkan, tapi ada, Pak. Ya berarti salah. Padahal penelitian terdahulu kalau misalkan ya kalau benar ya nyari penelitian terdahulunya yang menyebutkan ada data-data gitu kan. Karena sebelum kita Hmm. bicara masalah ya kita harus angkat tren dulu itu data-data dari masalahnya. Karena sekali lagi kita bicara atau menuliskan sesuatu itu jangan hanya opini tapi data fakta. Nah, saya mau tahu di sini, memang faktanya benar di Instagram itu banyak cyberbullying. Dan apakah yang paling banyak itu di Instagram? Nggak juga sih, Pak. Kok enggak juga? Tapi diambil judulnya. Emang banyak sih, Pak. Di Instagram banyak. Tapi Nah, di platform di media sosial lain ada juga, Pak. kenapa nggak ngambil yang media sosial lain? Soalnya saya tertariknya di Instagram, Pak. Nah, kalau penelitian itu nggak ke preferensi pribadi, tapi kebutuhan permasalahan yang terjadi real di masyarakat atau di industri, yang dimana penelitian dilakukan itu nanti punya kebermanfaatan atau punya urgensi untuk dilakukan. Kan di sini nggak ada semua tuh diceritakan seperti itu. Ada masalah yang memang urgent, yang harus diselesaikan, pengen dapat jawabannya, karena jawaban itu nanti akan membawa nilai positif atau ada asas kebermanfaatannya, yang nantinya di mana hal itu adalah merupakan kelayakan dari penelitian ini untuk dilakukan. Itu. Itu sebelum saya tanya lagi yang namanya ada satu lagi perbedaan penelitian Mas Jeti ini sama penelitian-penelitian yang sebelumnya juga saya nggak tahu nih karena sentimen analisis komentar atau apa head speech ini atau bullying di platform media sosial manapun terlalu banyak jenuh kalau saya sumpah bacanya bukan bacanya ininya ya maksudnya lihatnya gitu ya dan untuk Iya, Pak. reviewnya lagi jadi butuh ada satu apa sih ini yang bisa bikin menarik ini biar lebih membedakan penelitiannya Mas Jatli ini dengan penelitian yang lainnya yang membuat penelitian Mas Jatli ini layak untuk dikerjakan yang membuat juga misalkan kalau dikerjakan ya hasilnya akan lebih baik dari penelitian-penelitian yang sebelumnya gitu. Jangan sampai ternyata hasilnya tidak lebih baik dari penelitian sebelumnya dan itu akan berakibat ya ngapain lakuin penelitian itu hasilnya nggak lebih baik. Kayak contohnya aja tadi nilai akurasi dari SVM-nya aja cuma sekitaran 80 persenan ke atas ya, nggak nyentuh 90. Iya, Pak. Padahal kalau Iya, Pak. baca-baca jurnal lain yang pakai metode lain tuh tinggi-tinggi loh nilai akurasinya untuk nangkap komentar yang cyberbullying ini. Mas Jetli tahu ini kan Google Scholar? Tahu-tahu, Pak. Nah, ini kan lagi di share screen ya. Coba dah Mas Jetli buka browsernya, Google Chrome-nya, terus buka Google Scholar. Share screen-nya diganti ke browsernya aja deh. Baik, baik, Pak.
Sudah belum? Jangan lama-lama, waktunya terbatas. Ya Pak, benar Pak. Langsung buka browsernya Google Chrome-nya, terus langsung di-share ke sini si browsernya atau Google Chrome-nya atau browser apapun ya, nggak harus Google Chrome. Jadi kita bisa melihat prosesnya yang apa yang dilakukan sama Mas Jetli, nggak menunggu. Oke, sambil nunggu ini share screen-nya kelihatan, coba di copy judul TA-nya Mas Jetli. Copy terus pastekan ke situ. Cuma yang dalam kurung SPM-nya dihapus ya. Oh, mau semuanya langsung, nggak apa-apa lah, itu aja langsung klik aja deh, enter deh. Itu nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Ya, langsung enter. Berapa hasilnya yang muncul? Ada berapa hasil? Banyak Pak. Itu kan ada di atas tuh, ada sekian hasil. Coba lihat di atas, paling atas, di bawah kolom pencariannya, di bawah field pencarian tuh. Ada 300 berapa tuh. 308 Pak. Terus yang judulnya sama persis identik udah banyak banget ya. Ya Bahkan Pak. ada yang lebih menarik ya. Ada yang pakai dua algoritma, TF-IDF, SVM dimasukin juga gitu ya. Terus kalau kita cari lagi ke bawah, banyak banget yang lebih lebih menarik lah. Ya, ada yang pakai algoritma genetika, ya kan? Pakai dia parameternya SPM, tapi algoritmanya pakai algoritma genetika. Terus ada lagi banyak tuh di bawahnya kalau kita cari sampai dengan 308 hasil. Dan bahkan dirujuknya udah banyak banget, kayak yang paling atas aja sampai dirujuk 185 kali tuh. Nah, Mas Jetli mempertahankan penelitiannya ini biar dibilang layak, dibilang penelitiannya ini penting. Gimana? Apa yang nanti Mas Jetli sendiri bisa bilang, oh penelitian kita berbeda. Penelitian saya ini kelebihannya di sini. Bahkan hasilnya lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk kelayakannya sih Pak, saya ada tabel of the R-nya Pak. Tabel apa? The of the R-nya Pak. Of the R. Ya Pak. Of the R. State Ya Pak. of the R atau apa? Perbandingan dari stem of the R-nya Pak. State of the art-nya. Ya Pak. State of the art-nya tuh di makalah, di laporan di halaman berapa? State of the Tidak art. saya cantumkan Pak. Tapi Kenapa ada nggak Pak. dicantumkan? Tapi udah saya buat Pak. Ih, kenapa nggak dicantumkan? Nggak lengkap laporannya.
Oke, balik lagi ke laporan ya. Share screennya all screen aja gitu sih biar nggak pindah-pindah, nggak stop share, share ulang. Kan ada gangguan koneksi yang nggak terlalu lancar juga ya, lama itu jadinya. Kalau di share, share all screen kan enak tuh, nggak usah share-share ulang lagi. Oke, balik lagi ke laporannya. Oke, terakhir pertanyaan dari saya. Apa korelasi atau gimana korelasinya, keterhubungannya, keselarasannya antara rumusan masalah, tujuan, sama kesimpulannya Mas Jetli? Coba lihat aja di rumusan masalah, terus tujuan sama kesimpulan. Boleh sambil di scroll, biar langsung enak penjelaskannya sambil ditunjukkan. Nih, pertama, rumusan masalahnya tingginya intensitas komentar negatif di Instagram yang mengandung unsur cyberbullying, menyebabkan kesulitan dalam proses identifikasi dan klasifikasi komentar secara manual. Terus, rencana jawabannya apa untuk masalah nomor satu ini? Rencana jawaban adanya di mana, Mas Jitli? Tingginya Hipotesa di mana? Di mana hipotesa? Rencana jawaban dari masalah yang sudah dirumuskan? Wah, ada pertanyaan saya nggak ada yang terjawab satu pun loh. Atau upaya saya untuk memverifikasi laporan penelitiannya dan Mas Jeti mempertahankan hasil dari penelitian nih. Kan hipotesa adanya di tujuan penelitian ya. Jauh banget nge-scrollnya. Iya, Pak. Nah, nggak ada ya rencana jawaban buat masalah nomor satu. Berarti nomor satu itu masalahnya nggak terselesaikan atau nggak diselesaikan ya. Begitu, benarkah? Iya, Pak. Masalah nomor 2 sama 3 juga sebenarnya itu satu masalah dan jawaban atau rencana jawaban di tujuan penelitian nomor satu sama 2 juga sebenarnya cuma satu doang. Jadi satu, manfaatin metode SVM ini dan gimana akurasinya si SVM itu dalam deteksi komentar negatif juga kan itu sebenarnya satu rencana jawaban. Iya, Pak. Satu. Ya, ngapain dipecah jadi dua itu kan? Sebenarnya kalau penelitian Mas Jetli ini melaksanakan penelitian kan tentunya ada alasannya ya. Yang dimana itu Iya, Pak. alasan adalah sebuah masalah kan. Apa sih masalahnya? Gak usah dilihat rumusan masalahnya, udah jelaskan aja. Iya, masalahnya, Pak. Masalahnya Ya begini karena gitu ya. Lanjut, tingginya karena tingginya komentar negatif di Instagram, Pak. tahu dari mana? Ada datanya. Susah kan kalau ngejawab kita nggak bicara data tuh. Disanggah tunjukin Iya. datanya pusing kita yang kita nggak punya data.
Makanya latar belakangnya diperbaiki. Ini banyak banget mayor ini revisinya. Terutama penulisan ya, penulisan ini berantakan semua, spasinya banyak yang loncat-loncat, tulisannya nggak rapih banget gitu. Ya, ini rumusan masalah, tujuan sama kesimpulan ini nggak nyambung semua. Oke, terakhir banget ya, metode penelitiannya pakai Kris DM, tapi saya nggak ngeliat implementasi Kris DM-nya di penelitian Mas Jetli. Nanti bimbingan lagi aja kebucian ya. Oke, Baik, dari Pak. saya gitu aja, Pak Syahid. Jadi kalau saya sih tadi saya minta untuk coba untuk bimbingan ulang aja kebucian. Lanjut, Pak Syahid silakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Riyad atas kesempatannya. Ya Mas Idli, tadi udah cukup banyak ya sebenarnya dari Pak Riyad ya yang ditanyakan ya. Iya, Pak. Boleh mungkin kalau dari saya mungkin coba Mas Idli boleh ceritakan nggak ini ya, menggunakan bahasanya Mas Idli sendiri ya, jadi nggak harus jangan pakai bahasa yang textbook ya, jangan pakai bahasa tulisan laporan gitu ya. Nah Mas Idli ini yang dilakukan tuh dari awal sampai akhir di penelitian itu apa aja tuh Mas? Jadi diawali dari apa, kemudian selanjutnya apa, terus apa lagi, setelah itu diakhiri dengan apa gitu Mas? Boleh ceritakan nggak? Baik, Pak. Di sini dari awal saya melihat di Instagram seperti kayaknya banyaknya eh, cyberbullying di Instagram, komentar-komentar negatif yang merundung eh, dari platform atau postingan orang lain. Itu saya tertarik, saya koreksi, saya lihat-lihat lagi, terus saya cantumkan sebagai judul saya. Terus setelah itu saya bikin datanya menggunakan apli- aplikasi untuk pembuatan datanya. Terus saya buat dalam bentuk SVM. Setelah itu saya bikin menggunakan datanya menggunakan Google Scholar. Terus Google Scholar untuk mencari data-datanya untuk hasil-hasilnya. Setelah itu mencari metode-metodenya apa saja yang digunakan. Terus saya bikin hasilnya. Oke, ya oke Mas. Mungkin malah jadi tambah bingung sayanya tadi dengan bahasanya. Oke, mungkin ini Mas, boleh ini nggak? Tadi Mas, jadi ngumpulin datanya pakai apa? Google Scholar, Pak. Hah? Bagus keluar. Datanya, bukan ininya, bukan Oh, referensinya. Tadi kan katanya dibilang referensi. diawali dengan mengumpulkan data menggunakan aplikasi apa gitu tadi Mas Irdi bilang. Saya menggunakan aplikasi konsul Epic, Pak. Oke, itu aplikasinya Mas Irdi jalankan sendiri. Enggak, Pak. Ada di apa di Google Chrome. Terus saya copy paste untuk datanya di Instagram. Terus saya buat dalam bentuk SVN. Nggak, maksudnya itu yang itu kan berarti masuk ke datapan crawling data ya itu ya. Iya, Pak. Betul nggak? Nah itu crawling datanya Mas jadi lakukan sendiri atau gimana? Atau ada yang membantu atau Saya lakukan sendiri, Pak. mungkin dari ini. Nah dari sana Mas Irdi dapatkan apa? Dari crawling itu yang dapatkan Mas Irdi ada data apa? Saya dapat data komentarnya, Pak. Oke, data komentarnya. Dalam Iya, Pak. bentuk datanya itu strukturnya apa? Struktur datanya Dalam itu apa bentuk bentuknya, Mas? dalam bentuk Jenis Excel datanya tuh deh, saya buat jelas data. Nah, komentarnya itu apa? Jenis datanya itu apa, Mas? Ya. SVM, Pak. Eh, Hah? bukan SVM. SVM. Bukan SVM. Dalam bentuk
Nah kan data mungkin ini ya sedikit agak Data, ribet ya apa? Kan data itu kan ada yang datanya itu dia itu sifatnya numerik, ada itu data kategorik, ada mungkin data kalau lebih dalam lagi ada yang bentuknya teks gitu, ada yang bentuknya dalam float, bentuk teks, ada Pak. yang nah itu sebenarnya yang saya ini Iya, kan. Pak. Nah kemudian ini kan saya lihat di bawah itu kan ada sentimennya itu kan udah ada tulisannya tuh ada yang negatif, ada yang positif. Iya, Pak. Nah itu dapatnya dari mana itu Mas sentimen itu yang berikan apa? Yang melabeli itu negatif, itu positif, itu siapa itu Mas? Mas Jerry sendiri atau dengan suatu tools atau ini tertentu Mas? Mendapatkan dari sini, Pak. Konsul langsung ada isu negatifnya, positifnya, Pak. Oh berarti yang dari sananya langsung ada labelnya ya dari itu ya? Iya, Pak. Benar gitu yakin? Iya, Pak. Kayak pelabelannya berarti langsung dari itunya ya toolsnya ya Mas. Iya, Jadi Pak. gunakan ya. Nah itu seharusnya itu kan karena kan agak peranannya agak banyak ya di sini ya. Jadi seharusnya itu ditampilkan lebih banyak ya Mas Jerry ya. Itu kan apa? Kalau saya lihat di sini kan cuma disebutkan satu baris saja ya itu ya soal penggunaan toolsnya itu ya. Seharusnya itu agak agak detail gitu ya penyampaiannya dan kalau bisa sih di ya tadi ya dijelaskan lebih detail sebetulnya. Oke, di sini berarti yang negatif itu artinya dia itu kalimatnya bullying atau enggak? Kalau negatif itu bullying, Pak. Min Oke, dia berarti itu kalau ada kata-kata itu kan perang lawan pemerintah yang rakus itu berarti masuk bullying ya itu ya. iya, Pak. Yang dibully siapa itu Mas berarti? Di Kalau postingannya menurut Mas ada Yedli. sini saya ambil ada itu postingan dari oh, media dari akun Instagram Notes dan itu yang dibully itu Pak Presiden, Pak. Karena ada komentar-komentar di situ postingannya baru dia ada Hmm. komentar-komentar positifnya di situ. Oke, berarti ini maksudnya bullying itu bukan ke itunya ya, bukan ke si pembuat postingan ya, bisa ke siapa aja ya berarti ya. Iya, Pak. Ya, oke, oke lanjut ya ini setelah ini udah kita skip deh ini karena waktunya juga udah sangat terbatas ya. Eh, oke, mungkin ke bawah lagi Mas, boleh lihat nggak? Setelah jadi teksnya dapat, yang dilakukan adalah selanjutnya. Statusnya Nah, data terus saya menggunakan tes folding untuk oke, oke. pemilihan Kalau hasilnya. kalau ya kalau cuma baca nggak apa-apa deh, nggak usah dijawab berarti. Oke, berarti di sini kan Mas Jelly kan apa menggunakan SVM ya? Iya, Pak SVO. SVM itu apa Mas? Singkatan dari apa? Super vector machine, Apa? super Pelan-pelan, nggak apa vector pelan-pelan. machine. Nggak usah. Support vector mesin. Nah, boleh Ya. dijelaskan sedikit nggak Mas SVM itu konsep kerjanya gimana dia? Kalau SVM konsep kerjanya itu mengambil data-data dari platform media. Nah, jadi dia gunanya untuk apa tuh Mas? SVM di Mas Jelly ini gunanya untuk apa dia? Untuk ngambil data berarti. Jadi SVM itu algoritma, Pak. Iya, iya tahu algoritma namanya gunanya bukan ini ya, Algoritma bukan yang untuk mengubah data pelatihan mengubah asli data. ke ke data yang lebih tinggi. Apanya? Lebih tinggi apanya itu? Datanya, Pak. Dinaikin gitu berarti datanya. Iya, Pak.
mengubah data pelatihan asli ke dimensi yang lebih tinggi. Ya itu kan ini ya definisinya ya, bukan fungsinya Ya, sebetulnya. Pak. Berarti Mas mungkin ini karena waktunya udah sangat terbatas, mungkin coba boleh lihat bagian confusion matrixnya nggak Mas? Evaluasi, bagian evaluasi. Ini sebenarnya cukup banyak ya catatannya ya Mas. Ini ya cuman karena masalah waktu aja sehingga mungkin nggak saya bahas semuanya. Nah bagian bawah lagi Mas, yang bagian ada penghitungan akurasi, penghitungan presisi, ada nggak itunya? Yang perhitungan-perhitungannya. Ada Pak ini, Pak. Nah itu yang ada kali-kali. Coba ke atas lagi. Nah, dari sini deh kita lihat akurasinya dulu deh di sini Mas. Itu Mas, jadi tahu nggak TP, TN, FP, FN itu apa tuh Mas? TP itu true positif, terus TN ini true negatif, terus FP ini false positif, dan FN ini false negatif. Ya, berarti artinya apa? True positif itu artinya adalah data yang Diambil dari data positif, dari data pengujian SPM-nya, Pak. Di sini, Pak. enggak, maksudnya bedanya true positif sama false positif apa? Tadi coba ini nggak usah geser ke atas, nggak usah geser ke atas, ke yang tadi aja. Fokus, saya mau fokus ke sana sebentar aja, ke yang hitung-hitungan tadi. Jadi untuk TV-nya itu mengukur seberapa seberapa sering sebuah kata muncul dalam satu data, Pak. Terus Oh, kok gitu? Coba ke yang tadi Mas, coba. Boleh digeser lagi nggak? Ke yang hitung-hitungan tadi. Nggak, soalnya itu ada yang cukup janggal ya menurut saya, hitung-hitungannya tadi ya. Ya, Pak Said takut lupa ya. Gimana Pak? Takutnya eh algoritmanya salah dan segala macam. Takutnya saya yang salah juga, makanya mumpung Pak Said ini mohon maaf saya izin juga. Ini kok hasil yang ditampilkan dari laporannya semuanya adalah hasil positif bukan negatif. Yang Nah itu itu, sebenarnya itu yang mau saya tanyakan. Kok yang apa, TN sama FN-nya itu kok nol semua gitu? iya, itu Kenapa dia. gitu Mas? Jadi, Jadi laporannya kayaknya kelirunya banyak. Gitu. Lanjut Pak Said. iya berarti kan, ya Mas Jedli ya, mungkin kalau Mas Jedli belum ini ya, belum paham ya, kalau yang TN sama FN itu positif apa nol nilainya itu kan berarti tidak ada data negatif yang Mas Jetli ini ya, Mas Jetli iya, Pak. lakukan pengujian ya di situ ya. Iya, Pak. Nah kan sedangkan yang mau dilakukan kan apa, prediksi tadi analisis itu ya cyberbullying ya sebenarnya ya. Sedangkan Iya, Pak. cyberbullying itu kan harusnya kan negatif ya kelasnya ya, kalau Iya, dari bahasa negatif. Mas Jetli tadi. Nah berarti kan tujuannya nggak tercapai akhirnya kalau seperti itu ya, makanya yang apa? Ini kan kayaknya Mas Jetli ambil sampel ya ini ya, nggak semua data dilakukan ini ya pengujian ya, benar nggak Mas? Ini seharusnya nggak, kalau ini I- nggak usah diambil sampel, ini harusnya datanya semuanya di ini aja, dilakukan training sama testing aja seharusnya. Karena kan nggak sebanyak, paling kan hitungannya paling paling banyak kan tadi kayaknya ratusan ya cuman ya, nggak sampai yang Iya, Pak. puluhan ribu atau ratusan ribu gitu. Jadi seharusnya nggak terlalu berat itu untuk melakukan training. Ya kita masih jadi ya mungkin ini kayaknya sudah ini apa sudah mendapat ini penilaiannya, dan dia tadi ya untuk next Mas Jadi ini mohon diperbaiki ya, banyak yang perlu diperbaiki terutama dari kerapian laporan ya. Iya, Ini Pak. saya lihat dari pedoman itu banyak yang tidak sesuai gitu ya, kurang sesuai. Masalah simpelnya aja dari ini ya, dari ukuran font gitu ya. Tadi saya lihat ukuran fontnya beda-beda gitu ya di setiap baris, masalah spasi gitu ya. Dan tadi juga betul yang Dok bilang, kok tabel dibikin gambar itu seharusnya kan beda ya, tabel sama gambar itu ya. Jadi harusnya dibikin apa? Dibedakan gitu ya antara tabel dan gambar ini ya. Dan tadi yang seperti disebutkan Pak Riat lainnya juga tadi sudah saya rasa sudah cukup mewakili tadi ya.
dengan apa yang mau saya sampaikan. Ya itu aja Pak Riyad mungkin dari saya. Saya kembalikan ke Pak Riyad sebagai ketua Oke, sidang. terima kasih Pak Sahid. Oke, Mas Jetli, kita tempatkan dulu sebentar di waiting room. Ditunggu ya. Baik, Pak. Oke, Mas Jetli Sogo. Ya, kita sama-sama sadar ini namanya tugas akhir ya. Tidak seperti Iya, Pak. tugas-tugas kuliah mingguan atau seperti sekedar UTS dan UAS saja. Di mana ya setelah ini kan udah nggak ada tugas-tugas lagi tuh. Ini tugas finalnya kita nih di perkuliahan S1 ini. Skripsi atau tugas akhir. Jadi memang diharapkan sih butuh usaha yang jauh dari maksimal ya. Kita benar-benar melewati batas itu. Jadi kita benar-benar ngelewatin batasan diri kita, ngepush diri kita untuk menyelesaikan, mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang diharapkan juga hasilnya tidak mengecewakan. Hasilnya berdasarkan hasil usaha kita dan pemahaman kita tentunya. Jadi bukan hanya ngerjain aja, jadi, tapi kita sendiri nggak paham dengan apa yang kita kerjakan. Nah, dan sayangnya tadi pada saat pengujian, banyak sekali yang Mas Jetli ini agak miss nih dari mulai pemahaman basic foundationnya atau basic knowledge-nya, basic apa pengetahuan dasarnya aja ini banyak yang eh, tidak dikuasai. Sedangkan kan nyandang gelar Eskom itu agak berat loh, gitu ya. Apalagi mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan. Kayak tadi yang ditanyakan Pak Said SPM itu juga kan masih miss jawabannya. Terus dari hasil perhitungannya ternyata apa yang mau dihitung tapi kok tidak ada, malah dihitung yang lainnya, hasil yang lainnya. Nah, jadi kalau berdasarkan penilaian kita, ini mungkin Mas Cete juga menyadari ya kekurangannya ya. Iya, Pak. Ini revisinya mayor. Jadi kalau misalkan kita berikan kelulusan, berat mengerjakan 7 hari untuk revisi yang mayor seperti ini, ngerombaknya banyak banget gitu ya. Jadi dengan berat hati kita sampaikan untuk sementara kelulusannya ditangguhkan atau ditunda. Mas Jeti bukan tidak diluluskan. Keputusan untuk diluluskannya atau tidak berdasarkan usaha Mas Jeffrey, Mas Jetli dalam memperbaiki laporan TA-nya yang ditunggu Iya, sampai Pak. dengan akhir bulan ini nih untuk sidang ulang. Ya, jadi kita kasih kesempatan Mas Iya, Pak. Jetli untuk mempresentasikan ulang laporan TA-nya, tentunya laporan TA-nya yang sudah diperbaiki. Iya, Gitu Pak. ya. Oke ya, Iya, hasilnya Pak. seperti itu. Iya, Pak. Dan bisa diperbaiki, dikejar biar Bisa, semester ini Pak. lulus, Bisa. jangan sampai extend semester Bisa, depan. Pak. Nah, kalau kita bilang Iya, tidak Pak. lulus kan berarti ngulang semester depan ya. Ini kita tangguhkan atau kita tunda kelulusannya ya. Jadi jangan berkecil Iya, hati, Pak. tetap semangat. Masih ada kesempatan. Dikejarlah 3 minggu ini maksimal nih ya. Iya, Pak. Jangan sampai telat lagi daftar untuk sidang ulang ya. Iya, Pak. Oke, Pak Said, dari saya itu aja. Pak Said mungkin ada yang mau tambahkan sebelum ditutup. Ya Mas Jitli itu ya tadi memang ya mungkin dari Mas Jitli juga merasa ya tadi ada beberapa jawaban apa hampir semua Iya, malah Pak. ya hampir semua jawaban itu tidak dijawab dengan baik tapi ya itu tadi ya karena kan ini kan pertaruhannya itu kan gelar Eskom ya Mas ya sarjana Iya, komputer Pak. gitu ya dan kita sebenarnya juga nggak terlalu tinggi gitu ya untuk apa standarnya gitu ya cuman dari Mas Jitli sendiri saya harapkan nanti ketika eh, sidang ulang berikutnya ya kita ketemu lagi di sidang itu nanti ada improvement ya di sana ya ada peningkatan gitu. Jadi Mas Jitli tadi coba dibaca-baca lagi ini. Kalau bisa apa yang Mas Jitli lakukan itu Mas Jitli udah hafal di luar kepala gitu. Jadi nggak perlu baca laporan lagi soal langkah-langkahnya gitu ya. Karena langkah-langkah kan Mas Jitli sendiri kan yang melakukan itu. Jadi harusnya Iya, nggak Pak. perlu lihat laporan lagi gitu untuk apa langkah-langkah tersebut gitu ya. Dan juga dari pemahaman ya Mas ya. Maksudnya dari paling nggak kalau saya setiap apa ekspektasi saya setiap Mas yang ikut tugas akhir itu meskipun untuk apa metodenya itu pakai package ya dari Python gitu ya misalkan atau library dari Python itu paling nggak sedikit sedikit banyak paham lah konsepnya itu seperti apa gitu ya. Misalkan SVM itu sebenarnya gimana itu saya harapannya Mas Jetli ya tahu gitu cara kerjanya gimana SVM itu ya meskipun nggak harus menguasai banget tapi paling nggak secara konsep itu tahu gimana cara kerjanya. Nanti saya sarankan Mas Jelti nanti inilah apa baca-baca lagi soal SVM gitu ya. Terus nanti lihat lagi apa kalau lebih enak sih lihat video gitu ya penjelasan soal SVM. SVM itu sebenarnya cara kerjanya gimana sih gitu di sana dan juga dari laporan tadi juga ditemukan masih ada beberapa hal yang kurang sesuai gitu ya Mas Jelti ya.
kurang sesuai dengan apa pedoman gitu ya. Nah, nanti untuk perbaikannya Mas Delty ini ya, nanti boleh Mas Delty kalau mau menghubungi saya gitu ya, untuk setor revisinya nggak apa-apa Mas Delty ya. Jadi nggak harus ke full ke pembimbing semua gitu ya, tapi ke saya juga boleh gitu ya. Nanti mungkin saya akan bantu cek apakah Ya, Pak. itu sudah sesuai dengan permintaan saya atau belum gitu ya. Nah, kalau sudah sesuai Ya, nanti Pak. seharusnya Mas Delty aman gitu nanti. Dan untuk sidang ulang berikutnya ya seharusnya nanti nggak eh, sudah ada perbaikan lah paling nggak ya, sehingga Mas Delty nanti bisa lulus gitu di sidang berikutnya. Ya itu saja dari saya Pak Riyad. Oke, Pak Said. Oke, Mas Jati tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi semangat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki ya. Oke, itu Iya, aja. Pak. Kita akhiri untuk sidang dengan peserta Jati Salgo. Mudah-mudahan secepatnya direvisi, diperbaiki, dan sidang ulang. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjut untuk sidang tugas akhir program studi PJJ Informatika S1 semester genap tahun akademik 2024-2025 Universitas Siber Asia. Saya langsung buka dan akan dibacakan sedikit teknisnya. Ya, mohon izin Pak Said dan peserta sidang kita. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 September 2025, akan diselenggarakan sidang tugas akhir dengan nama peserta sidang, nama mahasiswa Arifin, nomor induk mahasiswa 210401010161 program studi PJJ Informatika. Judul tiga sahir yang akan diseminarkan, disidangkan adalah rancang bangun jaringan lokal gedung menggunakan metode NDLC untuk mencapai high performance. Ya, skema tugas akhir prototipe, lokasi sidang tugas akhir Zoom. Sidang akhir tersebut, tugas akhir tersebut sudah dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Ambros Maktus Rudolf Nikeng STMT dan akan diujikan oleh dua dosen penguji. Yang pertama, sekaligus ketua sidang saya sendiri Riyad Sahara, lalu dosen penguji dua Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM. Sidang terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama peserta sidang diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya. Lalu sesi kedua akan ada sesi tanya jawab diskusi antara peserta sidang dengan penguji sidang. Lalu sesi ketiga adalah penilaian. Nah, dalam penilaian atau sebelum penilaian, peserta sidang nanti akan ditempatkan di waiting room kurang lebih 2 sampai 3 menit untuk melakukan proses penilaian, lalu akan diadmit kembali ke ruang sidang dan akan diumumkan hasil penilaian sidangnya. Sudah jelas, Mas Arifin? Oke, silakan dimulai. Waktunya efektif 10 menit dan jangan lupa dibacakan pernyataan keabsahannya ya. Silakan. Terima kasih Pak Riyad. Perkenalkan nama saya Arifin. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Eh, untuk laporannya. Apakah sudah kelihatan Pak Riyad? Ya, lanjut. Sudah terlihat tinggal di share apa di oke slideshow. Nah, silakan Ya, Pak. lanjut. Di sini saya mengangkat judul Rancang Bangun Jaringan Lokal Gedung Baru menggunakan metode NDLC untuk mencapai performance. Di dosen pembimbing saya yaitu Pak Amrof Magnus Rudolf Meking, dan untuk dosen pengujinya ada Pak Riyad Sahara dan Pak Syahid Abdullah. Untuk lembar keabsahan, saya yang bertangan di bawah ini, nama Arifin, nomor induk 2104001010161, judul tugas akhir yaitu rancang bangun jaringan lokal gedung baru menggunakan metode NDLC untuk mencapai high performance. Menyatakan bahwa tugas akhir ini disusun secara ilmiah untuk memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas akhir ini tidak menggunakan generatif AI untuk perbantuan dalam penulisan kalimat atau paragraf atau bab. Tiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang sumber pada penerapan metode usulan atau dari sumber ilmiah yang lain dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademis dari Universitas Siber Asia. Eh, untuk bab satu yaitu latar belakang desain jaringan yang baik yang dapat mencegah ancaman keamanan yang dapat merusak kinerja jaringan dan keamanan data. Pada perusahaan ini, masing-masing departemen saling berkoordinasi tentang pekerjaan menggunakan email, telepon intercom, maupun saling bertatapan muka. Oleh karena itu, koneksi internet menjadi faktor utama pada karyawan untuk kelancaran pekerjaan.
Pada jaringan gedung lama masih ada yang perlu diperbaiki karena masih banyak menggunakan switch unmanageable pada beberapa blok meja, sehingga kualitas jaringan internet juga menurun dan high performance tidak didapatkan. Jaringan dan koneksi gedung lama masih mengalami beberapa masalah dan kekurangan, sehingga jaringan lokal pada gedung baru akan menggunakan proses network development life cycle. Untuk rumusan masalahnya yaitu pembangunan jaring dan perancangan infrastruktur jaringan lokal gedung baru dengan metode network development life cycle agar kualitas jaringan dapat maksimal dan memudahkan dalam pengelolaan. Untuk batasan masalah, yang pertama yaitu penelitian dilakukan pada gedung baru perusahaan. Dua, merancang dan membangun jaringan lokal pada gedung baru. Yang ketiga, menggunakan metode NDLC sampai tahap monitoring untuk memudahkan dalam pengelolaan dan maintenance jaringan. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, untuk tujuan yang pertama yaitu merancang jaringan lokal pada gedung baru menggunakan metode NDLC. Itu yang kedua, untuk menemukan kualitas jaringan pada gedung baru dan mencapai high performance. Ketiga, memperbaiki topologi yang ada pada gedung baru agar mudah dalam pengecekan. Untuk manfaat penelitian, yang pertama yaitu menjadikan jaringan lokal pada gedung baru lebih efektif dan efisien daripada gedung lama. Itu yang kedua, penulis dapat mengetahui bagaimana mendesain infrastruktur suatu jaringan komputer menggunakan metode Network Life Development Life Cycle atau NDLC. Untuk landasan metode, yang pertama yaitu eh, penelitian yang relevan. Pertama yang dilakukan oleh Gilby Liska Wenas Relawati Prima Dina Atika tahun 2021 dengan judul Simulasi Manajemen Network menggunakan metode VLAN pada SMPN 255 Jakarta. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dedi Arianto Karnadi tahun 2022 yang berjudul Perancangan Jaringan Wireless Access Point menggunakan Packet Tracer dengan metode pengembangan NDLC. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rahman, Raffi Budiandika, Ahadini Izzatus Zahro tahun 2023. Penerapan metode yang berjudul Penerapan Metode Network Development Life Cycle pada infrastruktur jaringan internet kantor Desa Kemiring. Bab kedua yaitu metode yang digunakan di sini menggunakan metode Network Development Life Cycle, yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengembangan atau merancang infrastruktur jaringan yang memungkinkan terjadinya pemantauan jaringan untuk mengetahui kinerja jaringan. Model tersebut memiliki tahapan dimulai dari tahapan analisis, desain, simulasi prototype, implementation, monitoring, dan manajemen. Untuk bab ketiga, yaitu di sini ada kerangka penelitian seperti gambar yaitu pertama memulai dan mengidentifikasi masalah. Setelah itu selanjutnya mengumpulkan data. Di sini ada studi literatur, wawancara dan observasi. Setelah mendapatkan selanjutnya yaitu merancang bangun jaringan menggunakan metode NTLC. Di sini ada beberapa tahapan yaitu analisis, desain, simulasi prototipe, implementation dan monitoring selesai. Implementasi metode usulan yang di sini ada waktu dan tempat. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2024 sampai bulan Mei 2025 yang bertempat di perusahaan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk bab keempat, hasil dan pembahasan. Di sini ada pengumpulan data. Yang pertama, studi literatur, yaitu mencari dan mengumpulkan referensi yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan rancang bangun infrastruktur dan metode NDLC. Yang kedua yaitu mewawancarai kepala bagian yang nanti akan berada di gedung baru, agar data yang didapatkan lebih akurat dan desain yang akan dibangun nantinya sesuai keinginan dan kebutuhan. Yaitu yang ketiga yaitu observasi, mengamati layout gedung lama perusahaan dan meninjau layout gedung baru dan untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan pembangunan jaringan lokal. Eh, Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu metode NDLC. Yang pertama analisa. Di sini ada analisa gedung lama. Analisa gedung lama ditemukan masih ada beberapa switch as maintainable yang terpasang di bawah switch di rak wall mount sehingga menyebabkan kualitas jaringan kurang maksimal dan transfer menjadi lebih lama. Analisa yang selanjutnya yaitu analisa titik kabel. Dilakukan untuk mengetahui jumlah titik kabel pada penarikan yang akan digunakan pada komputer
atau printer dan perangkat yang membutuhkan jaringan pada gedung baru. Yaitu selanjutnya analisa layout gedung baru. Di sini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan rancang bangun jaringan lokal pada gedung baru dan mengusulkan konsep arsitektur jaringannya supaya mendapatkan informasi kebutuhan perangkat dalam pembangunan dan barang jaringan lokal pada gedung baru. Analisa selanjutnya yaitu kebutuhan material. Dilakukan untuk identifikasi kebutuhan material yang akan digunakan dalam rancang bangun jaringan lokal gedung baru. Selanjutnya yaitu desain. Di sini desain topologi jaringan. Yang pertama yaitu rancang topologi sederhana untuk gedung baru. Desain topologi jaringan yang telah dibuat harus memiliki keamanan dan kerapian. Di sini ada desain tiga topologi usulan. Selanjutnya yaitu desain jalur kabel, yaitu mendesain jalur kabel untuk memudahkan dalam penarikan dan juga untuk mengetahui kebutuhan material yang akan digunakan. Yaitu selanjutnya adalah desain IP address, penggunaan IP address untuk mempermudah dalam pengecekan dan monitoring jaringan. Selanjutnya yaitu tahapan dari NDLC yaitu simulasi prototype. Di sini simulasi pada topologi yang pertama didapatkan ping latensi yang tidak stabil dan cukup tinggi, yaitu rata-rata di atas 5 milisecond. Eh, Kekurangan untuk desain ini adalah switch 2 tidak terhubung dengan switch 1 dan tidak terhubung langsung dengan switch server. Untuk simulasi prototipe yang kedua yaitu pada gambar didapatkan dapat disimpulkan bahwa dengan topologi usulan yang kedua didapatkan ping latensi yang tidak stabil dan cukup tinggi yaitu di atas 7 milisecond. Selanjutnya yaitu simulasi usulan ketiga. Pada simulasi ketiga yaitu didapatkan ping latensi yang stabil di bawah 1 ms. Kualitas ping latensi yang baik, semua switch langsung terhubung ke server. Jadi jika terjadi trouble pada salah satu switch, maka switch yang lain masih bisa berjalan dengan normal tanpa gangguan. Eh, Tahapan dari NDSL selanjutnya yaitu implementasi. Setelah melakukan simulasi, maka untuk mengimplementasikan menggunakan desain topologi yang ketiga karena lebih efisien, koneksi sangat stabil dan mudah dalam maintenance jaringan. Untuk topologinya seperti gambar berikut. Untuk pertama yaitu implementasi material, yaitu pemasangan kabel tray eh, yang berfungsi untuk tepat kabel, backbone, dan kabelan distribusi ke user. Yaitu implementasi selanjutnya penarikan kabel backbone, yaitu penarikan kabel server ke switch distribusi dengan fiber optik karena lebih cepat dalam transmisi data daripada kabel UDP. Itu selanjutnya penarikan kabel user ini adalah kabelan dari switch distribusi ke user menggunakan kabel Comscope Cat6. Implementasi selanjutnya yaitu instalasi rak distribusi yang digunakan untuk menyimpan switch dan perlengkapan lainnya. Implementasi selanjutnya yaitu terminasi kabel FO, penyambungan serat optik atau FO menggunakan metode penyambungan fusion splicing. Implementasi lainnya yaitu terminasi kabelan, penyambungan kabel UTP dengan konektor RJ45 menggunakan tank crimping. Yaitu implementasi selanjutnya yaitu instalasi switch, pemasangan switch pada distribusi yang telah terpasang. Selain pemasangan switch juga pemasangan UPS. Implementasi itu selanjutnya aktual material. Selanjutnya tahapan ini menghitung kembali material yang telah dipasang apakah sesuai dengan material yang sudah direncanakan. Pada tabel berikut terlihat aktual awal material dan aktual yang sudah terpasang. Untuk implementasi konfigurasi, yaitu yang pertama konfigurasi firewall, yaitu menambahkan VLAN ID dan menambahkan DHCP server pada firewall. Masing-masing switch akan memiliki alokasi IP address yang berbeda. Selanjutnya yaitu konfigurasi switch Aruba untuk menambahkan VLAN ID dan port membership. Konfigurasi switch HP yaitu untuk membuat VLAN ID dan juga setting port untuk jalur VLAN tersebut. Selanjutnya yaitu konfigurasi kakti. Di sini yang perlu
isi dalam konfigurasi kakti yaitu deskripsi perangkat, alamat IP perangkat, serta template yang akan ditampilkan. Untuk monitoring, yaitu di sini ada 3 monitoring. Yang pertama file transfer test, proses copy data antar komputer dengan 2 file yang berbeda, dengan besaran file yang berbeda juga, yaitu ukuran dan lokasinya. Kedua gambar di atas menunjukkan kecepatan rata-rata adalah 11 MB. Sama, jadi 2 file di atas adalah kecepatannya sama. Selanjutnya yaitu monitoring device uptime. Untuk memantau ketersediaan sistem pada jaringan atau switch yang telah terpasang yang berguna untuk memastikan bahwa jaringan tersebut beroperasi dengan baik dan dapat diakses. Selanjutnya yaitu monitoring advent ping, menunjukkan grafik pada switch yang ada pada gedung baru, stabil, dan tidak ada kenaikan penurunan yang signifikan. Grafik latensi warna hijau, tidak terjadi peningkatan yang signifikan ataupun putus. Di sini yaitu selanjutnya yaitu user experience. Ada grafik user experience. Dari grafik Berapa menit lagi ya, Mas Arifin? dari grafik di samping menunjukkan bahwa beberapa kemungkinan user memberikan nilai rendah, yaitu ada masalah yang terjadi seperti device user high performance atau masalah yang terjadi komputer user sendiri, komputer server yang overload sehingga user merasa akses lambat, beberapa web yang bermasalah dan kemungkinan dibatasi aksesnya sehingga user merasa koneksinya merasa lambat dan kadang putus. Untuk kesimpulan yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Di sini untuk kesimpulannya yaitu dengan analisa yang tepat, rencana material yang akan digunakan dengan aktual material yang terpasang tidak jauh berbeda, sehingga mengurangi kesalahan persiapan material. Masalah yang ada pada gedung lama yaitu banyaknya switch unmanageable sudah tidak ada yang tidak ada pada gedung baru, dan backbone sudah menggunakan fiber optik sehingga jaringan high performance dapat tercapai. Untuk monitoring device sudah lebih mudah karena sudah ada software yaitu Kakti yang membantu dengan baik. Untuk saran yaitu untuk monitoring sendiri, monitoring rutin jaringan pada gedung baru sangat diperlukan sehingga dapat dilakukan perawatan dan pengembangan apabila diperlukan agar jaringan yang sudah terpasang sesuai yang diharapkan. Dan juga diperlukan untuk pemahaman kepada user terkait kendala-kendala yang terjadi. Selanjutnya, mungkin bisa ditambahkan untuk notifikasi berupa email jika ada interface atau switch yang down, sehingga dengan mudah atau bisa segera ditindaklanjuti. Demikian presentasi tugas akhir dari saya. Ada kurang dan banyak kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arifin. Kita lanjut sesi berikutnya, sesi tanya jawab diskusi ya. Izin Pak Said, saya duluan ya. Dikit aja lah, nggak banyak-banyak kayak tadi. Soalnya agak lancar ini ya. Ya kalau Pak Said udah senyum-senyum, tandanya sinyalnya bagus tuh Mas Arifin. Gak kayak tadi, kalau tadi Pak Said udah nepok-nepok jidat sama garuk-garuk belakang kepala bahaya. Oh, ini garuk-garuk belakang kepala. Waduh, berarti setengah-setengah ya. Saya nggak menjamin. Oke. Dimulai yang pertama. Mas Arifin, Kaprodi Informatika yang sekarang siapa ya? Pak Aryan, Pak. Izin Pak Said ya, bukan saya yang bilang. Pak Said Kaprodinya. Oh, Ya Iya. apa-apa, Pak. maaf, maaf, Pak. Maaf, Said. Saya juga mendukung Saya sebenarnya, ya Pak. Pak Ya. Said, kita Pak Said. Pak Said jangan diperpanjang statementnya Pak Said. Oke, nanti direvisi di laporannya. Kaprodinya Pak Said, bukan. Sudah bukan saya ya. Oh, siapa? Harus bisa move on ya. Oke, next. Nah, ini nih rancang bangun jaringan lokal gedung ya. Ini proyek kantor ya. Iya, Pak. Dijadikan riset ya. Dijadikan riset atau penelitian untuk tugas akhir nih. Oke. Sebenarnya gini aja sih, boleh-boleh aja kalau proyek kantor atau proyek yang memang sedang dikerjakan gitu ya, real gitu, proyek real dijadikan laporan TA. Tapi ya kita harus bisa bedakan ya. Kalau proyek yang di industri, di kantor segala macam mungkin ya dia tetap ada researchnya, tapi nggak ke akademisi banget. Sedangkan yang kita lagi hadapi di sini atau lagi dijalani ya kan akademik ya. Tentunya kan ada beberapa aspek-aspek yang harus dipenuhi, kayak misalkan kita mencari-cari
literatur review, terus ya tetap nanti nyari research gap, biar membedakan nih project dengan project-project di penelitian-penelitian yang sebelumnya yang sudah pernah dijalankan dan dipublikasikan tuh. Ya contohnya misalkan tadi Mas Arifin saya lihat ada literatur review juga ya. Tapi kenapa cuma 3 jurnalnya di literatur reviewnya yang di review gitu ya? Kurang banget itu. Izin menjawab, Pak? Hah? Ini kan tadi di literatur review ya atau apa tuh Mas Arifin nulisnya Iya, istilahnya di bab 2 ya. Saya lihat tadi di iya. bab 2 penelitian relevan terdahulu ya. Itu cuma ada 3 yang dibahas jurnalnya ya. Ah, iya, Pak. Takutnya nggak nyampe waktunya tadi kemarin. Harus dinyampein waktunya. Itu sudah konsekuensi dan dilihat gimana komit ngerjainnya usahanya seperti apa. Tambahin ya. Baik, Pak. Tambahin jurnal yang direview itu ya yang dijadiin apa ya? Yang jadiin referensi itu minimal 20 lah. Ini kan 17 nih, tambahin 3 lagi gitu ya. Terus yang dilakukan review di penelitian relevan terdahulu tambahin lah jadi 5 ya. Ya, Pak. Oke. Dan jangan lupa dicari research gap-nya. Jangan tiba-tiba langsung berdasarkan beberapa penelitian relevan yang menjadi referensi, maka penulis akan mencoba nerapin gini-gini-gini. Tapi nggak ada nih perbedaannya sama penelitian-penelitian terdahulu. Sama yang dikerjakan. Beda, Pak. Apa bedanya? Saya nggak ngelihat bedanya. Bedanya kan ya sesuai komponennya juga beda, Pak. Apa tuh komponen apa? Maksudnya untuk komponen yang dikerjakan dalam apa, dalam pembangunan jaringan itu komponennya beda. Mungkin Ya, metodenya yang digunakan sama dan eh, ada beberapa yang ada yang sama tapi yang banyak yang beda. apa? Kalau Iya bedanya apa? Komponennya apa? Dijelaskan jangan komponennya beda. Nggak tahu saya kayak komponennya apa. kayak masalah kayak suite untuk yang untuk pembangunannya yang ada, terus ada apa untuk eh, terus tempatnya beda, terus perangkatnya kayak suite, terus kabel-kabel, terus mungkin desain topologinya Pak yang berbeda. Kalau misalkan kabelnya beda-beda warna, beda panjang, beda kategorinya, beda tipe kabelnya, switchnya beda merek, beda tipe. Iya, begitu bedanya. Mungkin bisa ya Pak. Hah? Begitu bukan bedanya? Kalau mungkin ya panjangnya beda, mungkin kalau terus seri, terus nama merek, terus settingan itu mungkin juga beda Pak. Kalau beda merek settingannya beda. Bukannya cuma interface-nya aja yang beda, OS-nya aja yang beda karena Eh, vendornya berbeda. Kalau ngaturnya pakai mikrotik, ya kalau misalkan kita orang network ya, mikrotik itu kalau di network dipanggilnya mikocok ya. Kan? Sama aja ya. Terus kalau misalkan Mas Arifi tadi bilang beda, panjang kabelnya beda, di penelitian terdahulu ada yang nyebutin panjang kabelnya. Tidak ada Pak. Kok tadi Yang bilang panjang kabelnya beda? ada beberapa ada. Ada yang nyebutin panjang kabelnya. Penelitian siapa yang nyebutin dia panjang kabelnya berapa? Saya belum dapat. Wah, tadi bilang beda Pak, mungkin panjang kabelnya beda. Nggak ada yang membedakan. Ya Kalau Pak, nggak ada yang kalau mungkin membedakan. kalau serinya, kalau maaf Pak, Hmm? kalau mungkin kalau ya kalau seri kayak merek itu mungkin sama. Yang beda ya kayak tadi Pak, mungkin topologi yang kita gunakan, yang digunakan, terus eh, untuk konfigurasi pada suite kan sesuai kebutuhan Pak. Jadi eh, kebutuhan yang dilakukan pada penelitian yang lama itu yang terdahulu itu mungkin beda sama konfigurasi yang di sekarang dilakukan seperti itu Pak. Config IP-nya doang yang beda. Bandwidth manajemennya beda. Routingnya beda. Tapi sama. Ya. Untuk
apa untuk kebutuhan itu mungkin sama Pak. Mungkin untuk fungsinya juga sama. Soalnya saya ngelihat di hardware dan software yang, nggak, kenapa saya bilang seperti ini kan, ada salah satu background saya atau pengalaman kerja saya juga di jaringan dan lumayan lama. Dan kalau misalkan dari awal saya masih mulai dari teknisi gitu kan sampai naik-naik ke manajerial gitu ya. Jadi apalagi project ini ya lumayan lah, alhamdulillah lumayan banyak banget. Saya ngelihat ada hardware sama software ya, ini ya familiar ya gitulah, kaktinya ya, rubahnya juga masih dipakai gitu kan ya. Ya sama-sama aja, firewallnya masih pakai di jaringan VLAN dan DHCP, ya sama-sama aja gitu. Nggak ada yang membedakan secara signifikan. Dan kalau misalkan tadi misal Mas Arifin bilang topologinya berbeda. Emang Mas Arifin pakai arsitektur topologinya apa? Maaf Pak, maksudnya. Tadi kan katanya bilang mungkin ada beda topologinya. Nah, memang kalau Mas Arifin topologinya pakai apa? Untuk topologinya itu pakai tree Pak. Maksudnya kayak Hmm? Pakai tree di penelitian-penelitian terdahulu atau di project yang lain nggak ada yang pakai tree. untuk apa? Kalau yang untuk penelitian-penelitian terdahulu mungkin yang kita ambil yang diambil mungkin bukan untuk topologinya Pak. Jadi ada beberapa kayak metode-metodenya saja. No, kok dihindari? Padahal tadi bilang topologi saya berbeda dengan topologi yang lain gitu kan. Tapi sekarang ngeles nih. Topologinya kita nggak ambil Pak, kita nggak cek. Terus kita nyari metode-metodenya. Tapi di metode yang lain juga ada, saya pakai NDLC. Itu ada dua lagi yang dicantumkan di sini, sama-sama NDLC. Iya Pak. Nggak ada bedanya dong. Saya tambahin lah berarti yang dimasukin ke penelitian relevan terdahulu minimal 10 ya. Oh, baik Pak. Dan dicari research gap-nya, pembedanya. Celah penelitian Mas Arifin dengan penelitian terdahulu. Nah, ya, yang relevan. Siap Pak. Oke, dan berarti Oke Pak. ya nanti nih harus dirombak nih, harus dicari bedanya segala macamnya gitu ya. Nggak kayak gini doang berarti ya lumayan mayor revisinya atau perbaikannya gitu. Oke, terakhir. Mas Arifin NDLC-nya dipakai semua setiap stepnya dari mulai analisis sampai dengan manajemen. Sampai monitoring saja Pak. Kok dicantumkan sampai manajemen ya? Tadi di batasan masalah maksudnya saya tulis sampai monitoring saja. Iya di batasan masalah ditulis tapi implementasinya di semuanya dicantumkan metode NDLC-nya, di gambarnya pun ya, di Oh, gambar yang di landasan teorinya juga dipakai tuh monitoringnya. monitoringnya ya Pak. Oh, mungkin kalau kan maaf Pak, saya jawab ya Pak. Mm, Soalnya kan kalau di gambar itu kan NDLC itu terdapat beberapa tahapan. Ah ya, mm. yang saya tampilkan itu tahapan-tahapan dalam metode NDLC. Terus yang di batas masalah yang saya ambil dari tahapan-tahapan pada metode NDLC seperti itu Pak. Ya berarti NDLC-nya bilang NDLC yang dimodifikasi atau disesuaikan. Oh, Dan jangan lupa nih di bab satu kurang banget citasi nih. Metode penelitian juga pakai NDLC, nggak ada citasinya ya. Dan kayak ini ya, dasar teori itu nggak usah lah, jaringan komputer kita udah tahu lah. LAN kita oh, udah tahu, itu hapus-hapus aja itu. Perangkat baik Pak. keras juga nggak usah disebutkan itu. Ya, jadi bab 2 tuh benar-benar langsung fokus ke metode penelitiannya apa, landasan metode. Udah, boleh lah nih ada penelitian relevan terdahulu, masukkan ya boleh. Terus langsung tinggal ke NDLC, terus NDLC-nya step by stepnya gimana, NDLC yang disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, bilang kayak gitu. Itu ya. Baik Pak. Oke, dari saya gitu aja, Pak Sahid silakan lanjut, Pak Sahid. Kemana ini Bapak Sahid? Tadi maaf. Oh, Oke, lanjut, oke. Pak Sahid. Maaf. Oke, Mas Arifin ya. Ya Pak. Oke. Mas, tadi kalau saya sih
Pertama mungkin sedikit apresiasi ya dari segi laporan ini Mas Arifin cukup rapi ya dalam menulis laporannya ya. Karena setelah berapa sidang gitu kayaknya banyak yang sangat tidak rapi gitu ya. Melihat punyanya Mas Arifin ini cukup inilah ya, cukup apa? eh Lebih enak lah dipandang daripada teman-teman yang lain tadi. Ya, mungkin Mas Arifin yang pertama saya coba bertanya soal ini ya Mas ya, di bab 3 di gambar kerangka penelitian ya. Nah, itu Mas Arifin kan saya lihat di bagian rancang bangun jaringan ya, setelah rancang bangun jaringan itu kan di bawahnya ada 4 ini ya, sorry, ada 5 cabang ya, gitu Iya, ya. Pak. Analisis, desain, simulasi, prototype, implementation, monitoring gitu ya. Yang itu saya lihat itu sejajar gitu itunya. Ya, apa 5 ini ya, 5 proses ini itu sejajar gitu. Nah, itu kok dari apa sisi DL sendiri itu bukannya di awal di analisis dulu ya, Mas ya? Analisis desain baru nanti terakhir monitoring gitu ya. Oh, ya Pak. Itu soalnya maaf saya jawab ya Pak. Iya, ya, silakan. Eh, itu saya buat sejar karena apa sama-sama dilakukan Pak. Jadi urut seperti itu Pak. Jadi dari analisis terus sampai monitoring itu eh, sama. Jadi sama-sama dilakukan. Jadi saya buat sejajar seperti itu. Oke, nah ini kalau sejajar ini kesannya kayak setelah pengumpulan data itu Mas itu kan bisa langsung dia bisa lari ke analisis dulu, bisa ke implementasi dulu, bisa ke monitoring dulu gitu. Kesannya seperti itu jadinya kalau kita melihat seperti itu. Ya jadi nanti coba mungkin tadi Mas Arifin bisa lihat-lihat beberapa referensi ya untuk pembuatan apa tahapan penelitiannya ini apakah eh, benar seperti ini atau nanti ada versi lain gitu ya. Nanti coba Mas Arifin lihat lagi. Nah, kemudian saya lihat tertarik di ini ya, di pengumpulan data Mas Arifin. Ini kan ada 3 ya pengumpulan datanya ya. Ya, Pak. Betul ya? Itu kan ada pertama studi literatur. Hasil studi literatur itu kan saya lihat ada di bab 2 ya hasilnya ya. Nah, kemudian observasi, ini kalau observasi saya lihat outputnya ini adalah desain gedung ya Mas ya, betul ya? Untuk Iya, observasi Pak. ya. Nah, untuk wawancara ini outputnya apa itu Mas? Kalau wawancara itu langsung Pak itu jadi belum apa kita ke departemen yang ada jadi kita langsung tanya untuk apa bagaimana yang untuk kepindah apa untuk desain pada bagiannya sendiri terus ada beberapa yang dibutuhkan kabelnya seperti itu Pak berapa titik kayak gitu Nah, itu untuk Mas mungkin kan outputnya kalau apa tuh? untuk outputnya berarti butuh ada kayak apa tertulis kayak gitu ya Pak. Nah, iya, menurut saya itu. Jadi kan harus ada ininya ya, harus ada buktinya gitu ya kalau Mas Arif ini melakukan wawancara gitu ya. Mungkin bisa di apa? eh, Dalam bentuk tulisan bisa mungkin kalau Mas Arifin taruhnya mungkin di lampiran ya, jangan di dalam laporan ya, tapi di lampiran gitu ya. Mungkin bisa dari bukti wawancaranya gitu ya, mungkin ada form wawancara gitu yang berisi soal jawab apa tanya jawab. Bisa juga Mas Arifin tambahkan foto kegiatannya gitu ya saat wawancara gitu kalau ada. Ya gitu ya Mas ya. Jadi tolong ditambahkan untuk ininya ya. Bukti wawancara itu sendiri ya Mas ya. Karena itu kan ada di tahapan penelitiannya Mas Arifin gitu ya. Oh, Sehingga kalau itu ada di tahapan penelitian itu kan harus ada pembuktian ya. Ini kan karena KDMI harus segala satunya itu harus bisa dibuktikan gitu untuk isinya. Ya bisa ya Mas ya baik Pak. nanti ya. Oke. Nah kemudian ini saya lihat Mas Arifin tadi tujuannya ada berapa? Ada berapa poin? Tujuannya tujuannya ada 3 poin Pak. Oke. Nah kemudian di kesimpulan itu Tujuan kira-kira ada berapa ini Mas? Ada berapa poin yang dijawab itu? Kan dari kesimpulan itu kan sebenarnya tujuannya, sorry, kesimpulan itu kan sebenarnya untuk menjawab tujuan ya Mas ya.
Jadi apakah semua tujuannya tercapai atau tidak gitu. Itu isi kesimpulannya sebenarnya seperti itu gitu ya. Dan kalau tercapai hasilnya secara garis besar apa gitu. Nah kalau dari Mas Arifin sendiri kira-kira ini nggak terjawab semua nggak tadi tujuannya di kesimpulan ini? Untuk untuk yang ada di kesimpulan yaitu eh, tujuh ya Pak, tercapai Pak semua. Jadi yang pertama yaitu untuk merancang jaringan menggunakan metode NDAC sudah tercapai. Terus yang kedua eh, kualitas jaringan, dan yang ketiga dalam pengecekan, mudah dalam pengecekan, yaitu di sini ada untuk mudah dalam pengecekan, yaitu untuk apa, monitoring device-nya sudah ada softwarenya. Terus untuk yang kedua yaitu eh, sudah untuk suite and stable sudah tidak ada Pak, sudah dihilangkan. Jadi untuk Oke. tujuannya sudah tercapai semua. Nah oke, tapi itu mungkin kalau saya mungkin minta ini ya Mas ya, mungkin untuk perbaikannya di kesimpulan itu dibikin per poin aja ya Mas ya. Jadi 3 poin di tujuan ini harus Mas Arifin jawab semua di kesimpulan gitu ya. Jadi pertama kan merancang jaringan lokal pada gedung baru menggunakan metode SDLC gitu ya. Nah itu tercapai atau tidak gitu. Nanti Mas Arifin apa nyatakan gitu ya di sana. Kemudian yang kedua juga untuk kualitas jaringan. Nah itu kan harusnya kan ada pengukuran ya Mas Arifin ya. Jadi kualitas jaringan ini apakah sudah optimal, apakah sudah mencapai high performance atau belum. Nah itu nanti Mas Arifin nyatakan juga. Dan kalau bisa ditambahkan angka-angkanya juga ya Mas ya. Mungkin kalau tadi saya lihat kan ada pengukuran Mas Arifin kan eh, ada beberapa pengukuran ya di sana ya. Seperti tadi saya lihat ada itu ya. Ada beberapa pengukuran ya tadi ya dari apa laporannya Mas Arifin tadi ya termasuk di sini ada user Iya Pak. experience juga gitu ya kepuasan Ya. dan juga ada pengukuran performa ini. Nah itu nanti dinyatakan juga ya Mas ya di sana gitu di kesimpulan. Gak usah Berarti panjang-panjang nanti gitu ya. Yang ditambah. penting apa Ya, secara garis besar aja. Termasuk yang terakhir juga ya. Jadi 3 poin ya. Mungkin dari saya itu apa minta dari kesimpulan itu dibikin eh, berikan poin-poin aja. Jadi ada poin A, poin B, poin C gitu. Itu sesuai dengan baik tujuan. Pak. Ya baik itu saja mungkin dari saya Pak Riyad. Saya kembalikan ke Pak Riyad sebagai ketua sidang. Ya, Bapak Kaprodi, Bapak Said. Ya Pak. Maaf Oke, ya Pak terima Said. kasih. Enggak, saya nggak masalah Mas. Saya malah Nggak enak Pak. pengennya Pak Riyad lagi nih jadi Tuh, kaprodi. dipancing memang Bapak Said ini Soalnya sudah benar-benar. terbiasa sama Pak Riyad jadi. Jangan Waduh, dibiasain, jangan dibiasain. susah move on ini Pak Riyad. Jangan dibiasain, jangan dibiasain. Oke, Mas Arifin kita lanjut sesi berikutnya. Tapi Mas Arifin ini saya tempatkan dulu di waiting room ya, karena kita penguji dan pembimbing mau diskusi untuk penilaian ya. Setelah itu baru nanti akan diumumkan hasil penilaiannya. Jangan kemana-mana ya, ditunggu di waiting room ya. Pak, ada pertanyaan? Boleh tanya Pak? Iya, silakan sebelum lanjut ya, tanya dulu. Kan yang tadi Pak untuk mengenai penambahan studi literatur kan sama. Studi literatur kan harus Hmm, ada berapa? 10 tadi kalau iya, nggak salah. betul. Nah, itu nanti kalau teksnya itu melebihi bagaimana ya Pak? Ya kan ada yang dikurangi. Teori-teori gitu Ya, apa iya. dikurangi. Terus kayak misalkan literatur review kan nggak terlalu panjang lebar kan, yang diceritakan di hasil apa review dari penelitian terkait sebelumnya juga sebenarnya kan nggak harus masing-masing satu penelitian nih hasil reviewnya. Enggak, kita bisa langsung jadikan kayak satu paragraf, 2 paragraf dari 10 itu cukup bisa aja karena kan temanya terkait, relevan, sama. Masalah yang dihadapi juga hampir sama-sama aja. Jadi jangan bikin model yang literatur review itu satu jurnal di review di 1 paragraf atau 2 paragraf. Ya, banyak gitu ya.
kita habis Oke, Pak. review, baca lagi hasil reviewnya, susun hasil reviewnya berdasarkan bahasa sendiri. Begitu, dari masing-masing atau ke 10 jurnal yang kita teliti, lo begini loh hasil reviewnya ya. Oke, Baik, Pak. tunggu di waiting room ya. Yuk, udah nilai. Aman Mana? Pak udah. Oh, ya udah semua, nggak lihat saya. Oke, beres. Berarti kita tinggal langsung umumkan. Kalau gitu nggak usah dikeluarin lah. Iya Pak, Cepet. biar cepet lah. Pak Ci, masih standby. Mau sambit nggak? Kalau nggak nyambit, nggak udah. Nggak ada ya Mas Said? Oh, masih ada dulu. Ada Ada, masih ada sudah. Pak. Oh, ya udahlah. Mau nginep katanya Pak di Unsia Pak. Ya elah, dari Malaysia jauh-jauh. Oke, kita lanjut ke sesi terakhir, sesi pengumuman hasil penilaian atas tugas akhir yang sudah dikerjakan Mas Arifin, sudah dipresentasikan dan sudah dilakukan pengujian oleh dua penguji dan tibalah dibacakan hasilnya ya. Langsung saya bacakan ya. Oke, ini berita acara yang saya bacakan. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 September 2025, telah diselenggarakan sidang tugas akhir dengan nama peserta sidang, nama mahasiswa Arifin, nomor induk mahasiswa 2104001010161, program studi PJJ Informatika, judul tugas akhir yang sudah dilaporkan, dipresentasikan, dan sudah diujikan adalah rancang bangun jaringan lokal gedung baru menggunakan metode NDLC untuk mencapai high performance. Skema tugas akhir prototipe, lokasi sidang tugas akhir Zoom. Tugas akhir tersebut dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Amros Magnus Rudolf Mekeng STMT dan sudah diujikan oleh dua dosen penguji. Yang pertama saya sendiri Riyad Zahra, lalu ada dosen penguji kedua yang sudah melakukan pengujian juga Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka mahasiswa tersebut ya ini dinyatakan lulus dengan perbaikan. Jadi harap diingat ada catatannya lulus dengan perbaikan catatannya ya. Jadi masih ada revisi-revisi yang harus dipenuhi, yang di mana revisi tersebut batas waktunya adalah 7 hari setelah tanggal sidang ini. Jadi jangan sampai lewat. Kalau lewat konsekuensinya sidang ulang atau tidak diluluskan. Gitu ya Mas Arifin ya. Oke, selamat Mas Arifin. Oke, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh pembimbing kita nih, pembimbingnya Mas Arifin, Bapak Amros Rudolf Mekeng. Silakan Pak Amros. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Riyad. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Arifin yang sudah eh, mempresentasikan hasil risetnya dan sudah bertahan untuk sejauh ini ya dalam Iya, proses Pak. bimbingannya. Meskipun saya banyak suruh-suruh dia, tapi dia tetap tabah aja untuk ngejalanin. Ya udahlah. Hasilnya sekarang bisa lulus, tapi harus memperbaiki ya. Waktunya biasa 1 minggu, jadi Mas Arifin diharapkan segera memperbaiki segala koreksi yang diberikan oleh penguji. Dari saya itu yang pertama, yang kedua Mas Arifin eh, harus tetap belajar, harus tetap tingkatkan skill dan keterampilannya di bidang jaringan komputer. Yang ketiga, sukses untuk di pekerjaannya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Terima Pak kasih, Amros. Pak Amros. Aman Pak Sahid? Eh, Aman Pak. Ya Oke. mungkin selamat ya buat Mas Arifin ya. Ditunggu ya, ini Pak. ya, jangan sampai lupa ya, karena ya kalau lupa tadi kata Pak Riyad ya, kita nanti sidang lagi atau mungkin ngulang lagi tahun depan gitu Mas ya, semester depan maksudnya. Baik, Pak. Oke, selamat Mas Arifin. Terima kasih, Pak. Oke, Pak, silakan. saya mau tanya sebentar. Ya, Pak, untuk yang perbaikan tadi, kan yang pertama yaitu penambahan studi literatur, dan yang kedua bukti wawancara, yang ketiga yaitu kesimpulannya per poin dan penambahan pengukuran ya, Pak. oh, jangan lupa satu lagi metodenya pakai yang NDLC disesuaikan ya, dimodifikasi. Oh, baik, Pak, benar, Pak. Ya, nanti sebelum Ya setor segera ke dicatat ya penguji, Mas biar nggak lupa. sebelum setor ke penguji, setor Iya, dulu Pak, ke, Pak. pembimbing ya. Jadi kalau sudah dapat ACC pembimbing, baru setor ke pengujinya. Oke, Mas Arifin? Oke, Iya, sekali Pak. lagi selamat ya.
Jika sudah tidak ada lagi sampaikan, dengan ini saya nyatakan sidang ditutup. Sekali lagi selamat untuk Mas Arifin. Kita akhiri semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.